Nah, berikutnya kita akan masuk lagi ke pembahasan tentang ciri-ciri zat cair yang lain ya. Nah, di sini misalnya saya mempunyai sebuah wadah, di mana wadah ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda ya. Misalnya, tapi saling terhubung. Misalnya yang pertama ini bentuknya seperti cerobong, terus yang kedua ini dia agak seperti kerucut seperti ini ya. Terus kemudian terhubung lagi dengan tabung yang berbentuk seperti ini. Ini berlubang atasnya, ini juga berlubang atasnya ya. Nah, ketika kita masukkan air ke dalam bejana ini, semuanya kita isi dengan air, maka permukaan air akan menunjukkan titik yang sama. Ya, permukaan air akan menunjukkan titik yang sama. Meskipun bentuknya berbeda-beda, di sini dia bentuknya tabung, di sini dia agak seperti kerucut, di sini eh, tabung yang agak sedikit kurang teratur ya karena ada cembung-cembungnya. Tetapi ketinggian permukaan air dari ketiga tabung itu menunjukkan tinggi yang sama, yaitu H. Ini ciri-ciri dari zat cair ya. Jadi bentuknya seperti apapun, kalau dia saling terhubung maka akan menunjukkan nilai ketinggian yang sama. Nah, maka nilai tekanan hidrostatis pada ketinggian yang sama pula, katakanlah misalnya di sini, ini saya kasih nama A, di sini saya kasih nama B, di sini saya kasih C, maka tekanan di titik A itu juga akan sama tekanan di titik B dan akan sama juga tekanan di titik C. Karena zat cair itu akan menekan ke segala penjuru dengan tekanan yang sama. Jadi kalau misalnya dia punya ketinggian yang sama, pasti nilai tekanannya juga sama. Tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B dan sama dengan tekanan di titik C. Nah, misalnya saya mempunyai sebuah bejana berbentuk huruf U seperti ini. Ya, oke, saya ulangi dulu gambarnya. Kalau pada gambar di sebelah kiri bejana tersebut saya isi dengan zat yang sama yaitu air ya, yang ini. Maka di bejana yang kedua yang berbentuk U ini saya akan mengisinya dengan dua jenis zat cair yang berbeda. Katakanlah minyak dan air ya. Katakanlah minyak dan air. Ternyata ketika dua zat cair itu saya masukkan ke dalam tabung U ini, tinggi permukaannya menunjukkan titik yang berbeda. Tinggi permukaannya menunjukkan titik yang berbeda. Nah, seperti ini. Jadi, eh, yang warna merah ini misalnya minyak, ya. Sedangkan yang warna hitam ini adalah air. Kira-kira peristiwanya nyatakan seperti ini ya. Jadi, minyak akan punya ketinggian permukaan lebih tinggi dibandingkan permukaan air. Nah, menyambung dengan hukum ciri-ciri zat cair tadi, kalau misalnya di sini saya ambil sebuah titik, misalnya di sini ya, nah, berhimpitan langsung dengan dasar minyak. Katakanlah di sini titik titik A misalnya ini. Maka dari titik A ini air mempunyai ketinggian H1 dan minyak mempunyai ketinggian H2. Nah, berdasarkan ciri-ciri zat cair yang sudah saya jelaskan di gambar di samping ini, seharusnya di titik A ini, baik di zat cair yang air maupun yang minyak, mempunyai nilai tekanan yang sama, mempunyai nilai tekanan hidrostatis yang sama. Sehingga saya bisa menuliskannya PA air ya,
Maksudnya PA pada bagian yang zat air dan P titik A pada garis A untuk minyak ini harusnya memiliki nilai yang sama karena dia berada di titik garis yang sama. Nah, masukkan persamaan hidrostatis yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Berarti tekanan hidrostatis masih ingat ya, rho GH. Kalau misalnya ini wadahnya berupa air ya berarti rho-nya adalah rho air. G. Terus kemudian masukkan nilai H airnya. H airnya berapa dari titik A yaitu H1. Oke, kemudian tekanan di bagian minyaknya. Sama rumusnya rho GH tapi rho-nya di sini adalah rho minyak ya. Rho minyak. G-nya sama. Berapa ketinggian minyak dari garis A yaitu H2. Nah, di sini kita bisa mencoret nilai kecepatan gravitasi G-nya. Kita dapatkan bahwa nilai rho air kali H1 ketinggian air sama dengan rho minyak kali ketinggian minyak itu H2. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai rho air kali H1 dibagi dengan H2 adalah massa jenis dari minyak itu sendiri. Ya. Nah, dengan melihat gambar ini pasti akan ketahuan bahwa rho minyak itu pasti nilainya lebih kecil ya dibandingkan dengan rho air. Pasti rho air itu akan lebih besar. Karena rho minyaknya ini lebih kecil, maka ketinggian minyak akan lebih tinggi dibandingkan dengan airnya. Kalau misalnya zat yang di sebelah kanan ini massa jenisnya lebih berat dibandingkan dengan air, maka nanti air yang akan permukaannya lebih tinggi dibandingkan zat cair tersebut. Jadi ketinggian zat cair, dua zat cair yang berbeda pada bejana U itu dipengaruhi oleh dua, yaitu H dan juga rho-nya. Ketinggian permukaan dari titik tertentu dan juga massa jenis dari zat cair tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan hukum Pascal. Nah, hukum Pascal didefinisikan sebagai tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah ya. Tekanan zat cair pada wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah. Jadi kasusnya sama tadi, katakanlah bejananya menyerupai huruf U, tetapi salah satu tabungnya lebih kecil, sedangkan tabung sisi yang lainnya ukurannya lebih besar. Katakanlah di sini adalah A1, kemudian yang ini A2. Kelihatan dengan kontras ya bahwa ukuran diameter dari tabung yang pertama sebelah kiri dan tabung yang kedua sebelah kanan memiliki ukuran yang berbeda. Nah, jika di sini dikasih gaya sebesar F, tadi ya disebutkan bahwa tekanan zat cair pada wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah. Maka akan menghasilkan sebuah tekanan P diteruskan ke segala arah. Maka di sini juga nilai tekanannya P juga. Ya. Katakanlah misalnya di sini P1, ini F1. Dan di sini tekanan P2. Nah, karena tekanan ini diteruskan ke segala arah, artinya nilai tekanan P1 akan sama dengan tekanan P2. Sehingga persamaannya menjadi F1 per A1 akan menjadi F2 per A2. Ini yang kita sebut dengan hukum Pascal. Penerapannya di mana? Penerapan hukum Pascal salah satunya adalah di pompa hidrolik dan alat angkat mobil ketika di tempat pencucian mobil ya.
hati-hati jangan sampai lupa bahwa F itu dibagi dengan A, ya. Ini luas. Nah, seringkali di soal itu hanya diketahui ini lingkaran R-nya sekian atau D-nya adalah sekian, ya. Sehingga luas dari lingkarannya itu harus kita cari dulu dengan persamaan pi R kuadrat, atau bisa juga dengan pi dalam kurung setengah D dikuadratkan menjadi seperempat pi D kuadrat. Ini yang seringkali siswa itu lupa memasukkan persamaan. Jadi A ini adalah luas permukaannya, ya, luas permukaan dari tunnel-tunnelnya ini atau tabung-tabungnya, sehingga akan memenuhi hukum Pascal sebagai berikut.